لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kembali kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan tentu nikmat Islam menjadi nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan semoga kita merasakan itu nikmat dan benar-benar merasakan kebahagiaan berada di dalam itu nikmat. Salat dan salam buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan kita pada malam hari ini, bahasan yang mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia namanya Huzaifah Ibnu Yaman. Ini kenapa kita belajar ini? Alu pentingnya. Karena bagi sebagian orang, tidak perlu itu dipelajari. Ala gunung. Kata Huzaifah Ibnu Yaman, apa kata beliau? Kana nas sa'alu Rasulullah anil khair. Kata Huzaifah Ibnu Yaman, manusia, sahabat, semuanya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kata Huzaifah bin Yaman, maka saya tanya kepada Nabi tentang keburukan. Mukhafatan an yudrikuni. Kata Huzaifah bin Yaman, saya khawatir kalau saya melakukan itu keburukan. Berarti orang belajar hal-hal yang menyimpang supaya apa? Supaya dia tahu dan tidak masuk ke dalam. Dan jangan sampai jadi seperti ibarat orang pancing dilari ikan. Jadi dia mau mau melihat ke dalam tentang orang Syiah, rupanya diluri kawan. Ini Bapak Ibu tidak boleh sembarang orang. Karena ini agama Syiah ini berbahaya. Semua yang lezat-lezat dan tanda kutip yang itu haram ada di situ. Wanita, harta, tahta, semuanya ada di situ. Yang haram-haram ada semuanya. Maka kalau belum memahami dengan baik, maka tidak dianjurkan. Belajar dulu baik-baik supaya kita tahu kira-kira mereka ini mau apa dan apa yang mereka yakini. Kalau tidak, berbahaya, nanti bisa umpannya dilarikan oleh ikan. Ya niat hati mau lihat, mau cek ke dalam siapa saja orangnya segala macam, ujung-ujungnya dia ikut di sana. Karena memang dia sangat membahayakan. Dalam sebuah syair dikatakan, araftu syarr la li syarri lakin lituwaqiyahu. Dalam bahasa Arab tentunya. Maknanya bahasa kita, saya ketahui keburukan atau saya pelajari keburukan bukan untuk masuk ke dalam dan untuk mengamalkannya, lakin lituwaqiyahu, supaya saya bisa menjauhkan diri. Kalau kita Bapak Ibu Sumatera Barat mungkin tidak begitu terasa. Kalau kita di negeri seberang, itu pilihan lembaga-lembaga pendidikan, nanti ujung-ujungnya lembaga pendidikan Syiah. Ujung-ujungnya lembaga pendidikan Syiah. Saya boleh beberapa video tentang anak-anak Syiah yang mereka berlagu, tapi lagunya Bapak Ibu sudah main-main darah saja, berbahaya lagunya, sudah minta nyawa. Itu lagunya anak-anak kecil, tapi Bapak Ibu sudah nantang kalau mereka ini siap untuk mati demi Husain. Hanya anak-anak Indonesia. Saya coba lihat.
Katanya nyawa akan kutumpahkan. Ini Bapak Ibu nyanyian anak TK. Sudah langgar. Coba kita lihat. Nyawa akan saya tumpahkan untuk siapa? Untuk Husain tersayang. Untuk Husain itu Bapak Ibu anak TK. Bukan anak-anak yang badannya besar, usianya 25 tahun, yang bisa pegang senjata, anak TK, anak SD. Nah, itu bahayanya. Karena ini memang Bapak Ibu dia punya cara untuk menipu orang. Dan memang menipu itu dalam agamanya adalah keyakinan yang harus mereka lakukan. Jadi mereka menipu itu bagian dari agama. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, lalu kata ini syair, wa man la ya'rifis syarr yaqa' fihi. Orang yang tidak mengetahui tentang keburukan mungkin terjatuh ke dalamnya. Atau minimal sebagian orang mengatakan sama sekitu Syiah. Mungkinnya lebih rancak daripada kita. Dan bahkan yang lebih parahnya Bapak Ibu yang mengatakan itu siapa? Orang yang belajar. Orang untuk ilmu. Oh, mulai mereka bikin pendekatan Sunni Syiah. Oh, di Sunni Syiah itu tidak ada berbeda. Berbeda kita hanya pada masalah-masalah furuk saja, masalah fikih saja, atau perbedaan kita hanya pada masalah politik saja. Jadi orang Syiah memahami bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah. Kaum muslimin Sunni memahami Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah. Itu hanya kesalahan sejarah, hanya ketergelinciran dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak belajar dan juga tidak mau membaca dan tidak mau melihat. Nah, itu akibat yang terjadi. Lalu kita akan lihat bagaimana kita akan coba pilih tema-tema yang mungkin kita bahas. Tentu temanya banyak. Tapi secara umum Bapak Ibu, bahwa antara Islam dengan Syiah yang ada hari ini, maka kesimpulannya semuanya sudah beda. Semuanya sudah beda. Kalau kita cari di internet ini gampang. Di internet ini gampang. Kita coba lihat Bapak Ibu yang paling menonjol lah dulu. Syahadatnya orang Syiah. Kalau kita buka di sini, lengkap semuanya. Syahadatnya orang Syiah. Supaya kita bisa melihat. Dan semuanya Bapak Ibu berbeda. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Satu pun tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Satu pun tidak ada yang sama tentang antara Sunni dengan Syiah. Dari bab apa saja? Nanti kita akan ulai satu-satu dan nanti kita akan lihat kira-kira dari tema apa yang lebih menarik untuk kita bahas. Ini yang muncul di gambarnya Bapak Ibu namanya Yasir Habib. Yasir Habib ini di Kuwait. Dia buat sebuah acara beberapa tahun yang lalu dengan merek acaranya Ibunda Aisyah di neraka. Ini Bapak Ibu, saya mohon maaf, mulutnya kotor ini orang. Mulutnya kok kotor. Dia bikin acara. Apa judul acaranya? Ibunda Aisyah di neraka. Amaknya saja dikecil neraka berang itu. Ini yang dia katakan neraka siapa? Ibunda Aisyah. Begitu kotor mulutnya. Nah, itu pekerjaan orang Syiah. Ini bahasa Arab semua. Nanti kita lihat yang syahadatnya saja. Coba kita lihat apa syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Katanya asyhadu an la. Nah, itu sedang nipu orang. Wahdahu la syarika lah, masih nipu juga. La syabiha lahu wa la nadhir. La syabiha lahu wa la nadhir. Jalla jalaluhu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih nyambung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu annahu sayyidul anbiya. Ini sambungan ada masalah. Wa asyhadu annahu sayyidul anbiya wa khatamahu wa khairul khalqi ajma'in.
وأشهد أن أمير المؤمنين Ini sudah mulai masuk keyakinannya. أمير المؤمنين عليا ولي الله Dia mengatakan Ali wali. Ini Bapak Ibu tentu semua sahabat wali, termasuk Ali radhiyallahu anhu. وأشهد أن فاطمة الزهراء Ini berbicara tentang Ibunda Fatimah. فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها Katanya, dan kita juga menyaksikan tentang Ibunda Fatimah dan anak-anaknya yang maksum. Dalam keyakinan Islam Bapak Ibu, yang maksum itu para nabi dan rasul. Orang Syiah meyakini yang maksum itu semua imamnya. Hanya sedikit perbedaan. Bahwa di dalam akidah Islam yang maksum para nabi dan rasul. Apa arti maksum? Tidak jatuh kepada kesalahan dalam menerima wahyu, tidak jatuh pada kesalahan dalam menyampaikan wahyu, dan tidak jatuh kepada dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin jatuh, ini pandangan lebih kuat, maka nanti oleh Allah diingatkan. Sebagaimana Nabi dalam kisah surah Abasa wa Tawalla, atau kisah ketika Nabi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Beberapa kisah-kisah yang menunjukkan bahwa kemungkinan jatuh, tapi bukan terus menerus, kemungkinan jatuh dan diingatkan. حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. في النار. Itu mungkin dia. Jadi katanya Bapak Ibu sebersaksi katanya bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, di mana katanya ini orang Bapak Ibu mulutnya kotor, maka dinamakan yang yasil khabis. Itu syahadatnya. Itu baru syahadatnya. Jadi ini orang Bapak Ibu dia memang cocok sekali orang munafik. Jadi menampakkan Islam lalu menyembunyikan kekufuran. Sekarang sudah dinampakkan kekufuran. Kekufurannya sudah dinampakkan. Maka semua Bapak Ibu, kita kembali pada tema, maka semua hal-hal yang berhubungan dengan din, semua antara Islam dengan Syiah itu beda. Nanti samanya di satu titik saja. Di mana titiknya? Kalau dia sedang taqiyah. Kalau dia sedang menipu, sama. Saya kasih contoh. Orang kan sering tanya, Ustaz, kenapa orang Syiah masih salat ke arah Masjidil Haram? Jawabannya satu saja, sedang taqiyah. Kalau dia sedang tidak taqiyah, tidak sembunyi, solatnya menuju Karbala. Menuju Karbala. Kalau dia sedang taqiyah, maka dia solatnya di atas karpet. Tapi kalau sedang tidak taqiyah, solatnya yakin di atas tanah. Karena dalam fikih Syiah, sepakat tokoh-tokoh mereka bahwa tidak sah solat seseorang di atas karpet. Jadi kalau ada Syiah salat atas karpet itu sedang nipu. Atau dia sengaja bawa batu sekarang tinju letak di kaniangnya. Atau ada juga yang agak cerdik juga, tapi cerdik buruk maksudnya, dia buat sejadah, di bawah sejadahnya ini ada batu. Jadi batu yang tersembunyi di balik sejadah. Itu dulu kata ada seorang khatib di Mesir, begitu mereka lakukan. Entah yang terdakwa, tapi dari kemungkinan masuk akal juga. Jadi kalau mereka sedang sembunyikan batunya di bawah sejadah. Artinya apa Bapak Ibu? Semuanya beda. Kita coba seringkas saja. Dari apa berbeda? Kita lihat coba dari arkanul iman, dari rukun iman. Dan apa yang kita ulas ini Bapak Ibu, ini tidak cerita ngarung ngidul, tidak ngarang-ngarang. Supaya nanti kita tidak dikatakan orang hoax katanya, atau dia ngarang cerita. Ini salah satu buku mereka, judulnya Usul Kafi. Ini buku tentang hadis-hadis yang isinya ribuan hadis, banyak luar biasa, tapi semuanya hadis-hadis palsu semua. Kitab hadisnya banyak juga. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.